Ada orang yang menjadi tamunya Allah, ketika tamu itu disenangi oleh Allah, pulang-pulang jadi lebih baik. Ada orang yang menjadi tamunya Allah, saking Allah senang, Allah tidak memulangkan dia ke Indonesia, tetapi Allah tahan dia di kota Mekah dan di situ dia dikuburkan. Coba Pak, apa kurang gregetnya kita untuk melaksanakan bagaimana kita ini rindunya kepada Ka'bah itu begitu besar. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Berarti Masya Allah ini, berarti masalah haji dan umrah itu ternyata masalah cinta kita Pak. Dan itu merupakan panggilan keimanan kita. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Maka selama kita belum haji dan umrah, barang-barang sekunder itu tidak usah dibeli dulu. Justru nanti kita akan membeli barang-barang sekunder itu setelah kita itu merapikan hubungan kita dengan Allah. Nanti Allah akan merapikan hidup kita. Biasanya hidup kita itu tidak rapi Pak, karena kemudian kehidupan kita dengan Allah itu tidak rapi. Contoh, tidak pernah jadi tamunya Allah. Ketika tidak rapi hubungan kita dengan Allah itu, ketika tidak mau jadi tamunya Allah, lah disitulah ruwetnya hidup kita. Nah, mau jadi tamunya Allah aja tidak mau kok. Coba kalau Bapak dapetin ada orang diundang ke tempatnya, tetapi orang itu tidak mau Pak, padahal dia nganggur. Bapak bisa bayangkan kan, pasti kita itu gondok di dalam hati. Loh, saya undang ke rumah kok tidak mau, padahal nganggur. Dan itulah yang menjadikan kita memahami. Berarti urusan kita haji dan umrah itu itu merupakan urusan kita merapikan hidup kita dengan Allah. Karena kita faham kalau kita sudah merapikan hidup kita dengan Allah, salah satunya kita selesai menjadi tamunya Allah, maka rapi hidup kita nanti. Dan itulah yang memotivasi kita semuanya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya, mari kita Pak, kita kemudian minimalisir, membeli barang-barang sekunder itu kita minimalisir. Karena memang begitulah penjelasan dari Syekh bin Baz itu. Jadi kalau ada orang punya tabungan, dia rela untuk membeli barang sekundernya, kemudian dia rela dengan membeli barang sekunder, akhirnya dia nggak jadi melaksanakan haji dan umrah, fasawaun alaihi yahudiyan am nasraniyan. Matinya itu kalau nggak Yahudi ya kayak Nasoro. Dan itu menakutkan. Makanya semoga kita ini bercita-cita besar bagaimana kita menjadi tamunya Allah. Ya alhamdulillah kalau akhirnya Allah terima pertemuan kita, pulang-pulang kita jadi lebih baik. Dan yang paling afdal itu apa? Yaitu adalah ketika kita ditahan oleh Allah untuk tetap di kota Makkah dan di situ kita akan diwafatkan. Makanya kalau nanti ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang nanti haji dan umrah itu, kalau meninggalkan keluarga itu jangan doanya tolong doain selamat ya. Nah, itu dirubah. Tolong doain mati di sana ya. Itu membuktikan keimanan. Karena orang yang mati di kota Mekah dan Madinah itu dapat syafaat. Faman istata'a minkum ayyamuta bil madinati falyamut fiha fa inni asyfa'u lakum yaumal qiyamah. Dan itu yang kita harus kerjakan. Maka kita ingin tahu apa sih perkara yang bisa membantu kita untuk menjadi tamunya Allah. Tentunya yang pertama yaitu rizqul halal, rezeki yang halal. Rezeki halal itu adalah rezeki yang dimiliki oleh orang solih, rezeki yang dipakai untuk membangun jembatan dia menuju kepada akhirat. Makanya bapak-bapak yang sudah melaksanakan haji dan umrah, kalau hartanya barokah, jangan berhenti di situ Pak. Ayo kita ngumrahkan orang yang belum pernah umrah. Pahalanya besar Pak. Saya sudah umrah Ustaz, berapa kali Pak? 6 kali. Masya Allah. Kalau sudah 6 kali mungkin tidak usah umrah lagi. Lah terus gimana Ustaz? Ngumrahkan orang Pak. Kasihan sama orang-orang takmir masjid yang tiap hari melihat gambar Ka'bah di depan masjidnya, membersihkan debu dari kemudian kanvasnya, ataupun ustadz-ustadz di pondok yang gajinya cuma 300-400 diumrohkan. Kalau memang umrohnya kita sudah 6 kali, pahalanya besar Ustadz. Iya, Rasulullah bersabda, li'an asyira fi masirati akhi ahabba ilayya min atakifa fi masjidi hadha syahran. Membantu saudaraku itu 1 hari itu sebanding dengan 30 hari itikaf. Bapak bantu saudaranya 1 hari sebanding 30 hari itikaf di Masjid Nabawi. Itu membantu saudara muslim. Apalagi membantu saudara muslim yang umroh itu kayak apa Pak? Ihtarim man yahtarimillah, kata Syekh bin Baz. Hormati orang yang menghormati Allah. Bagi yang kemudian punya rezeki dimudahkan oleh Allah, sudah umrohnya 6 kali, tidak usah mengulang lagi umrohnya. Gantian, bagaimana ibadah kita memberikan dampak manfaat sama orang. Umrohkan orang Pak. Ini ada jamaah saya itu di daerah Jakarta. Dia konsentrasi membantu orang-orang yang belum umrah. Dan kemarin ketika ada kasus fast travel, insya Allah Amanu ini tidak sebagaimana fast travel insya Allah.
Itu ada korban-korban first travel itu dipilih, di list itu sama mereka, mana yang betul-betul dari kalangan tidak mampu, yang sudah nabung lama gitu. Ada yang buruh cuci, ada yang tukang gojek, yang akhirnya nggak jadi umrah Pak. Akhirnya kemudian diumrahkan sama mereka. Mereka anak-anak muda, saya Masya Allah. Saya angkat, bukan topi karena saya nggak pakai topi, saya angkat peci untuk mereka. Masya Allah antum-antum ini luar biasa. Membantu saudara muslim 1 hari saja sebanding dengan 30 hari itikaf, apalagi antum mengumrahkan orang. Karena saya pun termasuk orang yang pernah jadi tamunya Allah itu yang pertama kali adalah ada orang yang mengumrahkan Pak. Maka setiap saya mengingat mereka, saya sertakan dia dalam doa saya. Karena bagaimanapun saya pernah melihat Ka'bah pertama kali itu karena diumrahkan pertama kali sama orang. Dan saya tidak akan pernah melupakan itu. Makanya kalau Bapak sudah 6 kali, 7 kali, 8 kali, ya itu. Umrahkan orang lain. Tapi kalau Bapak belum pernah umrah, jangan umrahkan orang. Nah, saya umrahkan, nah, Bapak sudah umrah, nah itu. Saya wakili aja sama kamu aja, enggak, jangan. Jadi tamunya Allah dulu. Itu pertama yang bisa menjadikan kita berangkat. Yang kedua yang bisa menjadikan kita berangkat itu apa? Niat yang benar, karena Allah itu yang menjadikan kita bisa berangkat Pak. Karena sesungguhnya kita menjadi haji dan umrah, jadi tamunya Allah itu bukan karena duit Pak. Berapa banyak orang yang banyak duit itu enggak haji-haji, enggak umrah-umrah sampai sekarang. Tapi yang bisa menjadikan kita menjadi tamunya Allah itu niat yang benar, karena tulus menginginkan karena Allah. Makanya ada hadis yang saya senang sekali untuk merenungkan hadis ini. Hadis itu ngomongnya apa? Rasulullah bersabda apa? Intasdukillaha yasdukka. Kalau kamu benar niatmu karena Allah, nanti Allah yang akan menyelesaikan proses akhirnya dalam setiap niatan kebaikan kamu. Makanya kenapa kita dapati ada buruh cuci, tukang cuci di Jakarta bisa umrah Pak. Walaupun sempat gagal ketika tertipu first travel, tapi tetap jadi umrah dia. Dia punya niat yang tulus sampai akhirnya bisa umrah. Yang menjadikan kita bisa menjadi tamunya Allah itu kalau niat itu sudah ditanam di dalam hati Pak.